Baiklah, perkenalkan nama saya Melda Simanjuntak, NPM 19110061. Di sini saya akan membacakan pembahasan makalah pada kelompok kami yang berjudul Bahasa sebagai Unsur Teks. Dalam tulisan ini, khusus dibicarakan perihal pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang merupakan ciri pertama pembelajaran bahasa Indonesia menurut kurikulum 2013. Hal ini disebabkan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dapat dikatakan merupakan salah satu hal yang baru karena belum terdapat pada berbagai kurikulum yang berlaku sebelum kurikulum 2013 pada kurikulum 2006. Misalnya, materi pembelajaran berbasis keterampilan bahasa yaitu materi pembelajaran bahasa Indonesia dibagi dalam 4 keterampilan berbahasa yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Yang dimaksud dengan pembelajaran bahasa Indonesia, teks adalah proses belajar berbahasa Indonesia yang dilakukan oleh peserta didik yang bertitik tolak dari pemahaman teks yang menuju pembuatan teks. Teks atau wacana adalah satuan kebahasaan terbesar atau terlengkap yang mencakup teks lisan dan teks tulisan. Dalam tulisan ini adalah bahasa yang mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dalam berbasis teks. Teks pertama berkenaan dengan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh peserta didik dalam belajar bahasa Indonesia yang berbasis teks. Yang kedua, bersangkutan dengan bekal sarana penghubung berbagian-bagian teks yang meliputi kata-kata penghubung dan kata rujukan. Ada banyak jenis kata penghubung dalam bahasa Indonesia. Yang diidentifikasikan adalah kata rujukan yang dominan digunakan dalam jenis teks yang dipelajari. Kegiatan mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan teks yang dilakukan oleh peserta didik ini juga dibilang oleh guru karena gurulah yang memiliki pengetahuan tentang unsur-unsur bagian-bagian teks. Dengan pengetahuan ini dimiliki oleh guru membimbing peserta didiknya untuk mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan jenis teks yang sedang dipelajari. Kegiatan peserta didik memahami kaidah atau bahasa Indonesia, bahasa yang memiliki kaidah yang meliputi 6 ejaan, kata, frasa, dan kalimat. Tata bahasa Indonesia yang dipelajari secara terpisah dari teks sebagaimana terjadinya pada pembelajaran bahasa Indonesia masa lalu. Di samping membosankan jika tidak efektif, dengan demikian kegiatan peserta didik memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia dalam teks sebenarnya merupakan pembelajaran tata bahasa Indonesia dan penggunaannya. Dengan memperbaiki penggunaan bahasa dalam teks, peserta didik menjadi paham dan dalam bentuk bahasa yang benar dan membentuk bahasa yang salah. Tentu saja kegiatan memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia dalam teks yang dilakukan oleh peserta didik dalam bimbingan guru karena diasumsikan oleh guru terlebih